萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Lahan terbuka yang besar telah berubah menjadi sangat sepi pada saat ini. Wajah semua orang membosankan ketika mereka melihat perubahan tak terduga yang tiba-tiba telah terjadi ini. Beberapa sesepuh dari Mystic Cloud Sector semua bingung. Apakah pelindungku yang misterius ini bukan pembantu pemimpin sekte? Mengapa? Suara kunyah bergema di langit yang sangat sepi. Beberapa orang bisa membayangkan adegan mengerikan seperti apa yang terjadi dalam kabut hitam. Tubuh seseorang menjadi dingin hanya memikirkannya. Apa yang terjadi? Xiao Yan juga terkejut oleh adegan mendadak ini. Dia mencoba yang terbaik untuk berjuang dan mencegah dirinya jatuh pingsan. Dia mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkan ke mulutnya. Dia segera merasakan energi hangat yang muncul di dalam tubuhnya yang kosong. Penglihatannya yang kabur juga sedikit lebih jelas saat pandangannya menatap tajam ke arah gugusan kabut hitam sebelum bertanya dengan heran. Orang itu sepertinya telah menelan semangat Yunshan. Wajah Yao Lao sangat luar biasa pada saat ini. Dia bisa merasakan aura gelap, dingin, tidak biasa dalam kabut hitam dengan cepat menjadi lebih kuat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit ketika dia mendengar ini. Itu tidak terduga bahwa pelindung Wu ini benar-benar kejam. Dia telah menarik semangat Yunshan tanpa kata sebelum menelannya. Dari kelihatannya, sepertinya masalah hari ini belum berakhir. Para ahli dari Hall of Soul sangat aneh. Tidak disangka bahwa mereka benar-benar dapat dengan paksa menelan roh untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, menurut apa yang aku pikirkan, teknik rahasia semacam ini harus memiliki efek samping yang sangat luar biasa. Bahkan jika dia bisa berhasil menelan semangat Yunshan saat ini, sepertinya dia harus membayar harga yang cukup besar di masa depan. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu sampai saat ini untuk menggunakannya. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sudut mulut Xiao Yan bergetar. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari pergelangan tangannya menyebabkan lengannya bergetar berulang kali. Namun, saat ini bukan saatnya baginya untuk memulihkan diri. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengajukan pertanyaannya dengan cara yang serius. Kami tidak bisa membiarkan dia berhasil menelan semangat Yunshan. Yao Lao menyipitkan matanya. Kilatan dingin langsung melintas di matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan api pendinginan tulang yang kaya muncul sebelum bergegas menuju gugusan kabut hitam. Api putih yang padat terbang melintasi langit. Namun, tepat saat hendak menabrak kabut hitam, yang terakhir tiba-tiba berfluktuasi secara intens. Kabut gelap dan dingin segera melonjak keluar dan bertabrakan dengan nyala api. Keduanya saling mengikis sebelum akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Yao Chen, apakah kamu bisa mematahkan teknik rahasia Hall of Souls kami? Tawa gelap yang aneh terpancar saat kabut hitam berfluktuasi. Suara itu segera berubah dan bergema di langit. Sejak Yunshan meninggal, tidak ada lagi kebutuhan untuk mendukung Mystic Cloud Sect. Sudah saatnya saya harus mengambil kembali beberapa hal. Ekspresi dari semua tetua berubah secara drastis ketika mereka mendengar tawa gelap yang dipancarkan dari kabut hitam. Mereka segera memahami sesuatu dan mereka semua segera mundur. Namun, seperti tubuh mereka bergerak, kekuatan hisap yang aneh tiba-tiba meletus dari gugusan kabut hitam. Kekuatan hisap ini menyapu ke segala arah.
Itu tidak menimbulkan banyak kerusakan pada orang biasa, tetapi beberapa tubuh sesepuh mistik Cloud Sector yang telah berbalik dan melarikan diri tiba-tiba menegang. Tubuh mereka berhenti seperti boneka dan ekspresi menyakitkan melonjak ke wajah mereka, menyebabkan mereka tampak luar biasa terdistorsi dan ganas. Apa yang kamu lakukan? Wajah Yun Yun yang cantik juga sangat berubah ketika mereka melihat wajah menyakitkan dari tetua mistik Cloud Sect. Beberapa sesepuh ini adalah andalan dari mistik Cloud Sect. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada mereka, mistik Cloud Sect akan benar-benar selesai. Yun Yun tiba-tiba merasakan dou qi yang kuat secara bertahap muncul di dalam tubuhnya saat dia berteriak. Dia terkejut sebelum segera memahami bahwa segel yang Yunshan telah ditempatkan di tubuhnya mulai menghilang secara otomatis setelah kejatuhannya. Kerusakan otomatis segel pada saat ini menyebabkan keputusasaan di wajahnya menjadi lebih padat. Mereka menerima kekuatan dari Hall of Soul saya. Jika tidak, bagaimana kekuatan Misty, Cloud Sector Anda melambung sangat dalam 3 tahun yang singkat? Karena Anda telah memperoleh manfaatnya, saat ini adalah saat untuk membayar harga untuk itu. Gelak tawa yang gelap dan dingin dipancarkan dari kabut hitam. Di luar, seruan dingin dari pelindung Wu tiba-tiba muncul. Segera, mayat lebih dari selusin tetua mistik Cloud Sector segera menjadi lembek ketika mereka jatuh. Banyak tubuh spiritual ilusi melayang keluar dari mereka ke segala arah dan perlahan naik ke udara di tengah sejumlah mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, mereka semua terserap ke dalam kabut hitam itu. Tubuh Yun Yun yang indah gemetar saat dia melihat sesepuh mistik Cloud Sect yang telah seketika kehilangan nyawa mereka. Warna hijau berangsur-angsur melonjak di wajahnya yang cantik. Sesaat kemudian, jeritan tajam marah bergema di tempat itu ketika dou qi yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Bajingan! Kembalikan semangat mereka! Sepasang sayap dou qi berwarna hijau dengan cepat muncul di punggungnya saat wajah Yun Yun yang cantik berubah menjadi hijau. Dia segera mengepakkan sayapnya dan langsung bergegas ke langit sebelum bergegas ke gugusan kabut hitam itu. Melebih-lebihkan kekuatan Anda sendiri. Orang bodoh yang bau yang terlalu memikirkan kekuatan seseorang. Pelindung Wu dalam kabut hitam memancarkan tawa dingin ketika dia merasakan Yun Yun bergegas. Aura panah berwarna hitam tiba-tiba ditembak di dahi Yun Yun. Wajah cantik Yun Yun sedingin es. Dia menggerakkan jarinya dan seutas benang dari aura pedang tajam keluar dari ujung jarinya sebelum dengan keras menabrak kekuatan panah itu. Akhirnya, itu benar-benar menghilang setelah mengimbangi serangan ini oleh pihak lain. Yun Yun mengepakkan sayapnya dan muncul di samping kabut hitam. Sebuah pedang panjang berwarna hijau yang tajam, yang memancarkan kilau terang, muncul. Pedang itu bergetar. Itu membawa teriakan pedang yang tajam dan aura pedang yang tajam saat itu bergegas menuju kabut hitam. Bang bang bang, aura pedang baru saja pergi ketika suara rendah dan dalam terpancar dari kabut hitam. Kabut hitam tiba-tiba melonjak dan menelan aura pedang sebelum dengan cepat berhamburan di depan Yun Yun. Kabut hitam melonjak dan energi megah bergegas menuju Yun Yun. Dou qi kuat buru-buru muncul dari tubuh Yun Yun saat dia merasakan kabut hitam yang berhamburan cepat. Setelah itu, ia bertabrakan dengan kabut hitam. Tubuh Yun Yun tampaknya telah menerima pukulan berat ketika ledakan energi terdengar. Dia dengan cepat jatuh dari langit. Hanya setelah beberapa sayap dari punggungnya dia berhasil menstabilkan tubuhnya sambil mengenakan wajah pucat. Mengingat kekuatannya, itu memang sulit baginya untuk bersaing dengan pelindung Wu. Saya khawatir ini sudah berakhir untuk Misty Cloud Sect ini. Xiao Yan melihat sesepuh Misty Cloud Sect yang tidak memiliki kekuatan kehidupan apapun. Setelah itu, dia melirik Yun Yun yang berwajah pucat sebelum menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Masalah terbesar sekarang bukanlah Misty Cloud Sect tapi orang itu. Ekspresi Yao Lao serius.
Dia bisa merasakan bahwa aura pelindung Wu telah diperkuat ke tingkat yang agak menakutkan setelah menyerap roh Yunshan dan beberapa sesepuh dari Misty Cloud Sect. Sulit untuk diputuskan pemenangnya ketika keduanya terlibat dalam pertarungan besar tadi. Namun, sekarang kekuatan pelindung Wu telah melambung tinggi dan bahkan Yao Lao tidak yakin bisa mengalahkan pelindung Wu. Xiao yang tersenyum pahit dan mengangguk. Sekarang Dou Qi di tubuhnya telah benar-benar kelelahan, dia tidak lagi memiliki sedikit kekuatan yang tersisa. Bahkan jika dia ingin mengulurkan tangan, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lapisan pertahanan kabut hitam ketika orang ini menelan roh luar biasa kuat. Sepertinya tidak mungkin mengganggunya. Mungkin ada masalah hari ini. Yao Lao menghela nafas. Dia menoleh untuk melihat Xiao Yan di samping sementara kedipan terungkap di matanya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar kegelisahan itu dan kurang percaya diri dengan kata-kata Yao Lao selama bertahun-tahun ini. Wajahnya yang berlumuran darah berubah sedikit saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan guru jatuh ke tangan Hall of Souls. Yao Lao tersenyum dan menepuk bahu Xiao Yan. Dia perlahan berkata, lakukan yang terbaik. Saya telah mengajari Anda apapun yang dapat saya ajarkan kepada Anda. Anda harus bergantung pada diri sendiri untuk yang lainnya. Hehehe, Hall of Souls mungkin kuat tetapi cepat atau lambat, akan ada hari di mana Anda akan dapat bersaing dengan mereka. Jantung Xiao yang tiba-tiba mengeras ketika dia mendengar bahwa Yao Lao benar-benar menggunakan nada untuk menyelesaikan masalah dalam hal kematiannya. Riak dari kumpulan kabut hitam itu tumbuh semakin intens sementara mereka berdua berbicara dengan lembut. Pada akhirnya, sepertinya mendidih seperti berulang kali meludahkan lingkaran hitam ke langit. Setelah lingkaran hitam diludahkan, kabut hitam mulai menyusut dengan cepat. Sesaat kemudian, sosok manusia yang benar-benar tertutup oleh armor hitam gelap perlahan muncul di depan garis pandang semua orang. Baju besi berwarna hitam gelap. Itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan ditutupi dengan garis-garis aneh. Pada pandangan rinci, mereka benar-benar banyak muncul garis kepala manusia ganas. Jika seseorang mengambil pandangan yang lebih hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa kepala manusia ini adalah milik tetua Misty Cloud Sect yang arwahnya dihilangkan secara paksa. Adegan gelap yang tidak biasa ini menyebabkan semua orang yang hadir merasa terintimidasi. Tangan dan kaki mereka sedingin es. Pelindung Wu mengungkapkan dirinya sekali lagi. Aura, gelap dingin yang setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya perlahan bangkit. Akhirnya, itu menutupi seluruh gunung awan berkabut. Pada saat ini, langit yang semula cerah juga menjadi gelap saat angin dingin bertiup satu demi satu. Iblis ini! Seluruh tubuh Yun Yun gemetar saat dia melihat kepala manusia yang telah muncul di baju besi yang tidak biasa, yang dipenuhi dengan rasa sakit. Dia mengatupkan gigi peraknya dengan erat. Kemarahan yang tidak biasa menyebabkan wajahnya yang cantik menjadi sedikit terdistorsi. Target pelindung ini adalah Yao Chen dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika Anda terus bersikap resah, pelindung ini pertama-tama akan menghilangkan Misty Cloud Sect Anda bahkan sebelum Xiao Yan. Pelindung Wu yang telah muncul melirik acuh tak acuh pada Yun Yun dan tertawa dalam cara yang gelap dan dingin. Yun Yun menghisap nafas dalam-dalam. Dia perlahan-lahan menekan moodnya yang berfluktuasi. Dia segera melambaikan tangannya yang lembut dan sebuah seruan marah bergema di langit. Semua murid Misty Cloud Sekte dan tetua, dengarkan! Bentuk formasi! Jumlah murid Misty Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka awalnya terkejut ketika mereka mendengar perintah Yun Yun sebelum segera setuju dengan suara marah bersatu. Mereka mengeluarkan banyak suara yang teratur sebelum duduk bersila di tanah. Akhirnya, gelombang kabut energi berwarna putih tak henti muncul dari segala arah. Pemalu yang membandel! Pelindung Wu segera tertawa dingin dan gelap ketika dia melihat aksi Yun Yun. Namun,
Tepat ketika dia hendak bertindak, sebuah aura pedang kuat yang tajam tiba-tiba melesat ke langit dari gunung di belakang Misty Cloud Sect. Peluit yang jelas dan tajam terdengar di telinga setiap orang. Aura kuat tiba-tiba melonjak dari balik gunung saat peluit pedang terdengar. Aura ini. Xiao Yan sedikit terkejut di langit sebelum tiba-tiba menyipitkan matanya. Nalan Yanran? Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.